Kalau ada satu kejadian yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduku meremang tiap malam, itu pasti tentang teror pocong pohon randu yang pernah aku alami sendiri. Sumpah, ini bukan cerita karangan. Ini kejadian nyata yang sampai sekarang masih membekas di otakku. Waktu itu, sekitar 2 tahun lalu, aku ikut kerja serabutan di kampung sebelah. Ada proyek kecil-kecilan buat bersihin lahan kosong yang katanya mau dibangun rumah. Di tengah lahan itu, berdiri satu pohon randu tua, gede banget, batangnya segede 3 orang dewasa rangkulan. Daunnya rimbun, tapi anehnya, suasananya tuh kayak beda. Gimana ya jelasinnya? Serasa berat, gerah, kayak diawasi gitu. Warga setempat sebenarnya udah wanti-wanti, katanya pohon itu ada penunggunya. Tapi ya namanya orang kerja, mana bisa milih-milih kan? Bosku juga nyuruh, kalau mau dibayar, tebang semua pohon. Termasuk randu itu. Hari itu, panasnya nggak karuan. Keringetan udah kayak orang mandi. Aku pegang gergaji mesin, maju ke arah pohon randu itu. Baru aja mata pisaunya nyentuh kulit batangnya, tiba-tiba angin gede datang entah dari mana. Padahal langit cerah, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Daun-daun beterbangan, tanah berdebu, dan entah kenapa, aku ngerasa badan aku berat banget. Kayak ada yang nahan dari belakang. Aku nengok. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Ah, paling perasaan doang, pikirku, sambil nyoba cuek dan lanjut ngerjain. Pohon itu butuh waktu hampir sejam buat roboh. Setiap potongan kayunya jatuh, rasanya kayak ada suara aneh. Kayak orang nangis jauh di kupingku. Bulu kuduku berdiri terus, tapi aku pura-pura bego. Yang penting kerja beres, pikirku. Malamnya, nah, disinilah semuanya mulai kacau. Aku tidur di base camp dekat lahan itu. Baru aja merem, tiba-tiba aku kebangun karena dengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, berirama, kayak ada yang ngetuk-ngetuk jendela kayu. Aku buka mata, lampu mati. Gelap gulita. Sialan, padahal pas tidur tadi lampu masih nyala. Aku nahan napas. Jantungku berdegup kenceng banget. Suara ketukan makin keras. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, aku ngelirik ke arah jendela. Dan di situ, di balik kaca buram itu, aku lihat sesuatu. Sesuatu yang putih, tinggi, tubuhnya kaku. Mukanya, astaga, mukanya kayak dibungkus kain kafan kusam. Matanya bolong. Mulutnya menganga kayak mau teriak. Pocong. Dia nunduk pelan ke arah jendela, nempel, lalu. DUG. 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 Dia nabrakin kepalanya ke kaca, berulang-ulang. Aku kaku di tempat. Mulutku pengen teriak, tapi suara kayak ketahan di tenggorokan. Tanganku gemetar, badan serasa beku. Aku cuma bisa nutup mata, nahan napas, berharap itu semua cuma mimpi buruk. Entah berapa lama, aku merem sambil gemeteran di kasur. Tapi suara DUG, 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 itu nggak berhenti. Malah makin kenceng, kayak ada yang maksa mau masuk. Aku udah nggak mikir apa-apa lagi. Keringet dingin ngucur dari pelipis, bajuku basah kuyup. Badanku bener-bener kayak dipaku ke kasur. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberanian yang nggak tahu datang dari mana, aku paksa buka mata pelan-pelan. Jendela sekarang retak. Kayak ada yang maksa dobrak dari luar. Dan yang lebih gila lagi, si pocong itu udah nggak cuma nempel di luar. Dia kayak melayang pelan ke arah pintu. Aku dengar bunyi seretan kain di lantai, kayak seruk, seruk. Aku refleks narik selimut sampai nutupin kepala. Mau teriak? Nggak bisa. Mau lari? Badan rasanya mati rasa. Yang bisa kulakuin cuma doa seadanya, kayak orang ketakutan yang nggak tahu harus ngapain. Beberapa detik, sunyi. Sampai tiba-tiba, brak, brak, brak. Pintunya digedor keras banget.
Aku loncat dari kasur saking kagetnya. Nggak mikir lagi, aku langsung lari keluar base camp, kaki telanjang, napas ngos-ngosan kayak dikejar setan. Dan, ya, emang dikejar setan sih. Pas aku nengok sekilas ke belakang, dari celah pintu yang setengah kebuka itu, aku lihat bayangan putih itu. Masih berdiri, miring, nunduk, seolah-olah ngikutin aku dengan gerakan kaku. Sampai di luar, suasana nggak kalah serem. Angin kenceng mendadak datang lagi, bikin daun-daun kering beterbangan. Suara ranting patah kedengeran di mana-mana. Pohon randu yang udah tumbang itu, entah gimana, kelihatan kayak ada sesuatu berdiri di batang bekas potongannya. Aku benar-benar yakin, pocong itu keluar dari situ. Aku lari sekenceng-kencengnya, nggak berani nengok lagi. Badan rasanya udah lemes, kayak mau jatuh kapan aja. Tapi aku paksa terus, nyari rumah warga terdekat, ketok-ketok sambil setengah nangis. Untung ada satu rumah yang bukain pintu. Pak De Salim, tetua kampung, langsung narik aku masuk. Dia lihat mukaku yang pucat kayak mayat hidup, lalu cuma bilang pelan sambil ngelirik ke arah luar, "Kamu tadi tebang pohon randu itu ya?" Aku cuma bisa ngangguk pelan, sambil ngos-ngosan. Pak De Salim menarik napas panjang. Wajahnya serius, matanya tajam. "Randunya bukan sembarang randu, Nak. Itu tempat dia." Aku yang masih gemetar cuma bisa nanya pelan, "Dia? Siapa, Pak?" Malam itu aku tidur di rumah Pak De Salim, meskipun tidur juga cuma istilah aja, ya. Mataku melek terus, badan gemetar, kuping tajam dengar suara-suara aneh dari luar. Kadang ada suara angin, kadang kayak ada yang jalan seret-seret kaki di depan pintu. Pak De Salim duduk di ruang tengah, nyiapin sesuatu. Bau kemenyan nyebar ke seluruh ruangan. Asap tipis membumbung dari wadah tanah liat kecil, bikin suasana makin mistis. Di depannya ada segenggam beras kuning, sebatang lidi, sama air di kendi. "Kalau kamu mau selamat, besok sebelum matahari terbit, kita harus balikin haknya," kata Pak De dengan suara berat. Aku nggak ngerti, tapi aku iyain aja. Mau ngel juga rasanya udah nggak ada tenaga lagi. Sekitar jam 3 dini hari, Pak De ngajak aku keluar. Kami jalan kaki menuju lahan tempat pohon randu itu ditebang. Gelapnya minta ampun. Lampu senter kecil yang dibawa Pak De cuma nyorot beberapa langkah ke depan. Setiap langkah rasanya kayak makin masuk ke mulut kegelapan. Begitu sampai di tempat pohon randu itu roboh, aku langsung merinding lagi. Di batang pohon yang patah itu, ada bercak darah hitam pekat. Banyak. Seperti ada sesuatu yang mengalir dari situ. Pak De langsung gerak cepat. Dia taburkan beras kuning di sekitar batang pohon sambil komat kamit baca mantra. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap serius. Aku cuma berdiri di belakangnya, sambil sesekali nengok kanan kiri. Dan di antara suara angin dan ranting yang patah, aku dengar suara pelan, nggak jauh dari telingaku. Tebus. Suara berat. Serak. Panjang. Aku refleks nengok. Kosong. Tapi pas balik lagi ngelihat ke depan, di antara asap kemenyan itu, aku lihat sosok pocong itu lagi berdiri. Dekat. Banget. Kain kafannya robek-robek, mukanya kayak penuh tanah dan darah. Matanya bolong gelap. Dia cuma berdiri diam, tapi rasa takutnya kayak meremas seluruh badanku. Pak De nyuruh aku jongkok, tunduk, dan jangan lihat apapun. Tapi ya susah bro. Badanku udah lemas. Aku cuma bisa ngelirik, dan makin jelas kulihat pocong itu mulai melayang mendekat. Tangannya, kalau itu bisa dibilang tangan, naik pelan-pelan, menunjuk ke arahku. Lalu suara itu datang lagi, berat banget. Tebus, balikkan. Tiba-tiba Pak De melemparkan air kendi ke arah pocong itu sambil teriak keras. "Balik kau ke asalmu." Ces! Pocong itu langsung terhuyung, lalu perlahan kabur ke balik pepohonan, seperti kabut yang terbawa angin.
Suara angin kencang berhenti. Daun-daun yang tadinya berisik mendadak sunyi. Aku langsung jatuh terduduk, ngos-ngosan. Badan kayak habis lari maraton 5 kali. Pak De mendekat, narik lenganku buat berdiri. Belum selesai, katanya pelan. Besok kamu harus minta maaf. Bawa sesaji. Kalau enggak, dia bakal balik lagi. Aku cuma bisa angguk-angguk kayak orang bego. Dalam hati cuma ada satu pikiran. Gue cuma mau pulang, dan gak mau balik ke tempat ini lagi seumur hidup.